wawancara usaha kakak. Perkenalkan, nama saya Jihan Dinata. Ini untuk tugas prodi ilmu hukum dagang. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia. Saya Roberta Zahra. Untuk kami Siti Nuraini. Pertanyaan hukum dagang kak. Itu kan yang penting nama usaha kakak tuh Kopi keempat. Kopi Keempat. Ya. Dari Kopi Keempat nih datang nama itu dari mana kak? Keluarga sih kami berempat. Nama buat. Iya. Kalau jenis usahanya itu jenis usaha seperti apa sih kak? Jenisnya lebih ke makanan dan minuman, tapi ini minuman ya. Minumannya Prancis lah ya. Cuma itu dia ini ya kaki lima ya. Iya benar, kaki lima makan. Jadi tempatnya itu berpindah-pindah. Kalau itu berpindah-pindah artinya bukan satu tempat aja kan kak? Berarti ada beberapa outletnya gitu. Ya ada beberapa titik lokasi. Jadi kita punya 2 gerobak. Oh, 2 gerobak. Iya, jadi itu dibagi 2 titik lokasi. 2 titik lokasinya. Kayak di lokasi mana nih pak? Misalnya biasanya kita di daerah bawah, lain bawah itu di daerah Dompa, setelah jembatan Dompa. Oh iya. Jembatan Ramayana di situ. Setiap paginya sampai jam 4 sore. Terus yang gerobak satunya itu di Batu 8 atas depan Rumah Sakit Provinsi. Oh iya. Itu dari pagi sampai sore jam 4 juga. Kita punya 2 shift. Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Terus dilanjutkan terus sampai jam 12 malam. Berarti ada karyawannya? Karyawannya ada 4 orang. Satu gerobak 2 shift kan? Oh iya. 4 orang. Terus lama usahanya itu udah berapa lama kakak jalan usaha? Baru sih, baru tahun ini. Baru tahun ini? Iya. Berarti masih fresh. Iya masih fresh. Kira-kira dari bulan berapa kak? Bulan 6. Bulan 6 ya? Masih baru karena kebetulan kan usaha kopi ini kayak keren ya juga ya. Keren juga, cuman dari tren center itu kita ngambil peluang. Ngomong masih tren langsung jadi peluang usahanya jelas nih, ya udah kita coba. Soalnya saya lihat tren kopi kayak gini ya udah lumayan lama juga kan. Iya, baru-baru ini. Baru kopi sih kan, kalau kopi sih udah lama ya. Pastinya udah di kafe udah lama di kedai kopi biasa. Tapi kalau untuk yang gerobak kan baru di tahun ini. Kalau boleh tahu, kakak selama jualan ini ada masalah nggak kak dalam transaksi jual beli? Transaksi jual beli sih biasa lah ya, kalau kayak untung rugi gitu biasa sih kalau untuk penjualan, karena kan pembeli setiap harinya kan bukan menetap. Iya, karena ada yang lakunya misalnya nggak sesuai sih di itu hal yang biasa sih kalau udah punya bisnis penjualan. Kalau untuk modal awalnya kak berapa kak? Ada angka pastinya gitu? Sekitar 20 juta. 20 itu sama gerobak Sama bahan. Logistiknya juga bertambah. Dan cuma kalau per harinya itu ada modalnya bahan per harinya. Jadi kan kita modal awal nih, terus modal bahan kebetulan kayak ada bulannya awal bulan belanja, jadi kita hitungan 1 bulan. Pendapatannya juga per harinya berapa kejual kan gitu, terus selama 1 bulan aja. Jadi kan kami jadikan audit, kan judulnya kami ini audit sederhana kan. Penghitungan sederhana tentang UMKM kakak. Kalau di transaksi jual belinya ini ada kayak semacam perjanjian nggak kak? Misalnya orang kak, saya mau beli kopi nih, ada perjanjian tertulisnya nggak? Gitu nggak ada ya. Cuma transaksi biasa kayak beli makan, kayak saya lapar, saya butuh makan, ya kamu punya uang ya kamu saya beli sama saya gitu. Kalau SOP khususnya dari karyawan kakak sendiri?
SOP khusus. SOP Misalnya untuk kalau ada karyawan. tanda, ya. Oh, enggak sih, cukup untuk ini aja. Hmm. Ramah sama melayani pembeli dengan baik. Berapa kak karyawannya? Ada berapa? 4. Kamu ketahuan? Risiko mesti ada. Resikonya masih ada kan, yang untung rugi. Terus kalau resiko kayak permasalahan dalam jual belinya, kayak orang tuh udah pesan kopi tapi nggak mau bayar, ada nggak kayak masalah-masalah macam itu? Oh, kalau kita perlu bayar sih ada yang kayak ini paling bohong. Oh, Ada pernah sih sekali kejadian dia beli sekitar 2 cup itu, saya lupa kemarin dikasih tahu sama ada bilang dia lupa bawa uang, terus dia mau temannya pinjam uang temannya ya, saya percaya dan dia kasih apa namanya minumannya tapi dia belum bayar. Percaya ya, ternyata nggak balik-balik lagi. Ya tapi sebenarnya SOP-nya salah. Seharusnya nggak usah dikasih dulu, tapi ya gitulah. Terus kalau kan ini tempatnya pindah-pindah ya, apa nggak ada masalah dari perpindahan itu? Misalnya ada preman kampung namanya, nggak boleh kita bangun sini, kan ada aja tuh. Enggak sih, selagi kita tempatnya kan ada tempat khusus yang boleh di dagang kaki lima, ada yang enggak kayak di Telur kan. Kan ada institusi pemerintahan yang nggak memberi izin seperti Satpol PP yang jaga kan. Kan ada di lokasi tertentu yang nggak boleh, tapi diizinkan hal yang boleh, jadi kita di tempat yang boleh itu untuk jualan. Tempat yang boleh aja. Ada permasalahan lokasi nggak ada yang sengketa lokasi gitu? Nggak ada sih. Misalnya berantem dengan dagang kopi lain nggak ada ya? Nggak ada, karena insya Allah sih tertib deh, kayaknya aman-aman aja. Berarti nggak ada minta izin ke yang punya lokasi gitu kan? Enggak, karena kan selama ini kita jualan di lokasi umum. Iya, lokasi penjajahan wilayah. Tapi kalau pindah-pindah kayak gitu ada pengaruh sama keuntungannya nggak sih kak? Kalau keuntungan sih tergantung pendatang yang datang beli aja. Jadi nggak terpengaruh? Enggak, karena kan kita pindahnya ini udah kayak tadi contohnya pagi itu lokasinya di Dompa, satu lagi di depan RSUP, kita tiap harinya memang di situ kopi. Kalau malam tuh di tepi laut, tiap harinya seperti itu belanja, karena udah ngerasa di tempat lokasi ini udah cocok itu untuk jualan. Terus harga kopi itu penentunya berapa kak untuk kopi? Rank kopi, harga kopinya mulai dari harga 10.000 sampai 15. Ada beberapa jenis produk kopi kan? Iya benar. Ada beberapa jenis menu kopi. Ada yang menu kopi, ada yang non kopi. Kameramen. Selama jualan itu kak, nggak apa? Selama jualan yang kan 6 bulan ya kak, berarti 6 bulan ya dihitung kan? Nah itu ada nggak kayak kesulitan yang betul-betul susah gitu untuk buat dihadapi selama jualan gitu? Kayak ngerasa nih rumit banget nyesainnya gitu, ada nggak? Ya, persaingan sih satu ya, karena jualan gerobakan ini udah lagi booming banget dan persaingannya ketat kan ya, udah mulai kayak di Pinang ini sekitar 50 gerobakan ada deh ya, dengan berbagai jenis merek kopi. Persaingan sih satu. Kedua cuaca. Karena kebetulan cuaca akhir tahun ya, kan hujan-hujannya, kalau bisa hujan kita nggak bisa jualan gitu. Sepi sama nggak bisa jualan juga karena kan susah kan, kasian juga yang jaga basah. Jadi apa yang membedakan antara kopinya Kipeng dengan kopi lainnya itu? Rasa sih sebenarnya. Ya rasa sih. Racikan ya. Ya racikan ya. Karena kan setiap brand kopi orang masing-masing punya racikan rasa tersendiri kan. Jadi yang membedakannya ya rasa sih. Dan selera orang yang pembelinya, mungkin dia nggak terlalu suka kopi yang strong, ada juga yang suka kopinya soft gitu kan. Jadi selera masing-masing beda juga ya.
Kalau transaksi jual belinya itu kakak pakai duit cash aja atau bisa pakai apa? Kita punya metode pembayaran dua, bisa kiris, bisa cash. Oh, bisa kiris. Ah. Kirisnya dari bank ya, kerjasama dengan bank berarti. Biasanya pakai Dana. Oh, Dana. Iya. Itu ada limitnya lagi nggak? Nggak. Datang ke Kalau- kakaknya. Nggak ada, nggak ada nol. Itu sih kak, itu aja kak. Paling nanti kami bakalan minta pembukuannya lah, Oh iya sih. modal-modal yang tadi kan, Oke, terus berapa penjualannya gitu. Karena ini sistemnya audit sederhana. Kami pun kayak paling nanti nggak ngasih saran banyak lah kan. Kalau untuk usaha kakak pasti lebih tahu lah kan untuk usaha daripada kami. Kami mau masuk ke dunia usaha. Oke. Tadi kan nanti kakak kasihnya yang kakak masih manual sih, karena kakak belum sempat rekap dari bulan pertama sampai sekarang. Justru karena kakak ngerasa ada kekurangan, kami nanti bakalan ngasih saran di tulisan kami itu. Sarannya itu paling Secara menggunakan hukum. aplikasi digital. Oh iya benar-benar, boleh kakak membutuhkan sih, karena aplikasi digital zaman sekarang kan kita harus belajar lagi. Iya. Kakak belum ngerjain karena kakak butuh belajar. Yang ini. Mungkin itu aja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.